Halo, selamat datang kembali di mata kuliah Principles of Basic Nursing dengan topik oksigenasi bersama saya, Ibu Jude. Oksigen adalah kebutuhan dasar manusia. Sistem yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan oksigen kita adalah sistem kardiovaskular dan sistem respirasi. Nah, kedua sistem ini bekerja sama untuk memasok tubuh dengan oksigen yang diperlukan untuk menjalankan proses pernafasan dan metabolisme. Nah, darah diberi oksigen itu melalui mekanisme ventilasi, perfusi, dan transportasi gas. Ada regulasi saraf dan zat kimiawi yang mengontrol laju dan kedalaman respirasi sebagai respon terhadap perubahan kebutuhan oksigen jaringan. Sedangkan sistem kardiovaskular menyediakan mekanisme transportasi untuk mendistribusikan oksigen ke sel dan jaringan tubuh. Oke, kita akan ke topik terkait fisiologi sistem respirasi. Respirasi adalah pertukaran oksigen dan karbon dioksida selama metabolisme sel. Saluran udara paru-paru itu memindahkan oksigen dari atmosfer ke alveoli, di mana oksigen ditukar dengan karbon dioksida. Nah, melalui membran kapiler alveolar, oksigen itu berpindah ke darah dan karbon dioksida berpindah dari darah ke alveoli. Ada 3 langkah dalam proses oksigenasi seperti yang kalian sudah ketahui, yaitu ventilasi, perfusi, dan difusi. Nah, kita akan masuk ke dalam struktur dan fungsi. Otot pernafasan, kavum pleura, paru-paru, dan alveoli itu sangat penting untuk proses ventilasi, perfusi, dan difusi. Gas yang bergerak masuk dan keluar dari paru-paru itu bisa terjadi karena adanya perubahan tekanan, di mana tekanan intrapleural itu lebih negatif dibandingkan tekanan atmosfer. Berapa tekanan atmosfer kita? 760 mm Hg di atas permukaan laut. Nah, agar udara di atmosfer dapat masuk ke dalam paru-paru, tekanan intrapleural harus dibuat menjadi lebih negatif, sehingga ada perbedaan tekanan antara atmosfer dan alveoli. Ketika ada proses masuknya udara ke dalam alveoli, maka ada pergerakan dari diafragma dan otot interkostal eksternal. Nah, otot tersebut itu berkontraksi, ya, sehingga meningkatkan ukuran toraks karena dia bergerak ke bawah dan keluar. Meningkatkan ukuran toraks pada proses apa? Pada proses inspirasi. Kemudian ada namanya relaksasi diafragma dan kontraksi otot interkostal interna. Itu biasanya terjadi pada proses ekspirasi. Nah, kita akan bahas terkait definisi ya dari ketiga proses oksigenasi. Yang pertama adalah ventilasi, yaitu proses memindahkan gas dari gas ke dalam dan keluar paru-paru dengan proses inspirasi dan ekspirasi. Nah, kedua proses ini membutuhkan koordinasi dari sifat otot dan elastisitas paru-paru dan dada. Apakah otot inspirasi utama pernafasan kita? Ya, namanya adalah diafragma. Otot ini itu dipersarafi oleh saraf renikus yang keluar dari sumsum tulang belakang pada vertebra servikal keempat.
Nah, perfusi ini berkaitan dengan kemampuan sistem, kemudian ada namanya perfusi yang berkaitan dengan kemampuan sistem kardiovaskular untuk memompa darah beroksigen ke jaringan dan mengembalikan darah terdeoksigenasi ke paru-paru. Dan terakhir ada difusi. Difusi itu bertanggung jawab untuk memindahkan gas pernafasan dari satu area ke area lain dengan perbedaan konsentrasi. Agar pertukaran gas pernafasan dapat terjadi, organ, saraf, dan otot pernafasan harus utuh. Dan sistem saraf pusat harus dapat mengatur siklus pernafasan. Di manakah pusat pernafasan kita? Tolong dicari tahu. Nah, kondisi atau penyakit yang mengubah struktur dan fungsi sistem pernafasan kita ini akan mengubah pernafasan. Beberapa kondisi ini contohnya adalah cystic fibrosis. Pada kondisi ini, kita dapat menemukan tanda dan gejala peningkatan frekuensi pernafasan. Kemudian penurunan saturasi oksigen dan adanya suara tambahan paru. Itu. Fisiologi yang kedua adalah work of breathing. Kerja pernafasan. Ya, usaha bernafas. Usaha bernafas adalah upaya yang diperlukan untuk mengembang dan mengempiskan paru-paru. Pada individu yang sehat, pernafasannya tenang dan dilakukan dengan sedikit usaha. Jumlah energi yang dikeluarkan untuk bernafas bergantung pada kecepatan dan kedalaman pernafasan. Kemudahan paru untuk mengembang atau compliance dan resistensi saluran nafas. Ya, itu. Yang dalam work of breathing. Kemudian ada faktor yang mempengaruhinya itu adalah proses inspirasi dan ekspirasi. Seperti yang kita sudah tahu, ya, inspirasi adalah proses aktif dan ekspirasi adalah proses pasif. Ya, inspirasi dirangsang oleh reseptor kimiawi di aorta, kalau ekspirasi bergantung pada sifat recoil elastisitas paru yang hanya membutuhkan sedikit atau tanpa kerja otot. Kemudian ada yang namanya surfaktan. Ya, surfaktan itu adalah sejenis fosfolipid, ya, bahan kimia yang diproduksi di dalam paru-paru untuk mempertahankan tegangan permukaan alveoli dan menjaganya agar tidak kolaps. Ya, jadi surfaktan ini ada di seluruh permukaan alveoli. Ada berapa jumlah alveoli kita? Tolong dicari tahu. Nah, pada pasien-pasien seperti apa sih yang terjadi penurunan jumlah surfaktan? Biasanya pada pasien PPOK, penyakit paru obstruktif kronis. Apa yang terjadi? Work of breathing-nya meningkat. Ya, ketika terjadi penurunan surfaktan, berarti work of breathing-nya meningkat. Ya, selain itu pasien dengan penyakit paru tertentu bisa mengarah ke kondisi atelektasis. Apa itu atelektasis? Atelektasis adalah kolapsnya alveoli. Ketika alveoli kolaps, maka tidak terjadi
atau penurunan proses pertukaran oksigen dan karbon dioksida secara normal. Kemudian, yang mempengaruhi work of breathing, yaitu resistensi saluran nafas atau airway resistance. Resistensi saluran nafas adalah peningkatan tekanan yang terjadi saat diameter saluran nafas berkurang dari mulut atau hidung ke alveoli. Penurunan diameter saluran nafas lebih lanjut akibat bronkokonstriksi atau adanya lendir berlebih dapat meningkatkan resistensi saluran nafas. Penyakit seperti asma, edema trakea atau PPOK itu bisa meningkatkan resistensi saluran nafas dan obstruksi saluran nafas. Ketika resistensi jalan nafas meningkat, maka oksigen yang dikirim ke alveoli menurun. Terjadilah penurunan kapasitas paru-paru, peningkatan resistensi jalan nafas, kemudian peningkatan penggunaan otot aksesori, sehingga work of breathing meningkat. Ketika work of breathing meningkat, maka tubuh membutuhkan energi. Ya, work of breathing meningkat, berarti upaya bernafasnya meningkat, berarti butuh energi untuk bernafas. Bagaimana cara tubuh memenuhi kebutuhan energi? Dengan meningkatkan laju metabolisme sel. Ketika metabolisme sel juga meningkat, maka tubuh memerlukan banyak sekali oksigen. Padahal kondisinya adalah sedang kekurangan oksigen. Nah, itu bisa mengarah kepada penurunan kondisi pasien. Ya, jadi ini sebuah siklus oksigenasi yang berulang pada pasien dengan work of breathing yang meningkat ya. Sehingga kemampuan tubuh untuk mengoksigenasi juga berkurang ya. Kemudian fisiologi yang lain yang kita bahas adalah terkait volume paru dan kapasitasnya. Volume paru-paru normal itu ditentukan oleh usia, jenis kelamin, dan tinggi badan. Ada namanya volume tidal. Adalah jumlah udara yang dihembuskan setelah inspirasi normal. Kemudian ada namanya volume residu. Adalah jumlah udara yang tersisa di alveoli setelah ekspirasi penuh. Kemudian ada yang namanya kapasitas vital paksa. Force vital capacity adalah jumlah maksimum udara yang dapat dikeluarkan dari paru-paru selama ekspirasi paksa. Nah, ada variasi nih dalam volume tidal dan volume paru-paru lainnya. Biasanya dikaitkan dengan perubahan status kesehatan atau aktivitas pasien. Contohnya, kehamilan, olahraga, obesitas, atau kondisi obstruktif dan restriktif pada paru-paru. Nah, kemudian kita akan membahas terkait sirkulasi paru. Fungsi utama sirkulasi paru adalah memindahkan darah ke dan dari membran kapiler alveolar untuk pertukaran gas. Sirkulasi paru dimulai pada arteri pulmonalis yang menerima darah vena campuran beroksigen rendah dari ventrikel kanan. Aliran darah melalui sistem ini bergantung pada kemampuan pemompaan ventrikel kanan. Kemudian aliran berlanjut dari arteri pulmonalis melalui arteriol pulmonalis ke kapiler pulmonalis.
di mana darah bersentuhan dengan membran kapiler alveolar dan terjadi pertukaran gas. Darah yang kaya oksigen kemudian bersirkulasi melalui venul paru dan vena paru untuk kembali ke atrium kiri. Itu ya. Kemudian fisiologi yang terakhir itu adalah pertukaran gas respirasi. Ada namanya difusi, yaitu proses pertukaran gas pernafasan di alveoli paru-paru dan kapiler jaringan tubuh. Difusi gas pernafasan terjadi pada membran kapiler alveolar. Apa saja yang mempengaruhi laju difusi? Yaitu ketebalan membran. Peningkatan ketebalan membran menghambat difusi, karena gas membutuhkan waktu lebih lama untuk berpindah melintasi membran. Pasien dengan edema paru, infiltrat paru, atau efusi paru memiliki membran yang menebal, sehingga mengakibatkan difusi yang lambat dan pertukaran gas yang lambat. Kemudian ada transport oksigen. Ya, sistem pengangkutan oksigen terdiri dari saluran dan sistem kardiovaskular. Pengantaran tergantung pada jumlah oksigen yang masuk ke paru-paru, aliran darah ke paru-paru dan perfusi, kecepatan difusi dan kapasitas pengangkutan oksigen. 3 hal yang mempengaruhi kapasitas darah untuk membawa oksigen, yaitu jumlah oksigen terlarut dalam plasma, jumlah hemoglobin, dan kemampuan hemoglobin untuk berikatan dengan oksigen. Hemoglobin yang merupakan pembawa oksigen dan karbon dioksida mengangkut sebagian besar oksigen, sekitar 97%. Kemudian molekul hemoglobin bergabung dengan oksigen untuk membentuk oksihemoglobin. Pembentukan oksihemoglobin mudah dibalik sehingga memungkinkan hemoglobin dan oksigen terpisah atau deoksihemoglobin yang membebaskan oksigen untuk masuk ke dalam jaringan. Nah, kemudian ada transportasi karbon dioksida. Karbon dioksida, produk metabolisme sel, berdifusi ke dalam sel darah merah dan dengan cepat terhidrasi menjadi asam karbonat. Asam karbonat kemudian terdisosiasi menjadi ion hidrogen dan bikarbonat. Hemoglobin menyangga ion hidrogen dan bikarbonat untuk berdifusi ke dalam plasma. Hemoglobin yang tereduksi bergabung dengan karbon dioksida dan darah vena mengangkut sebagian besar karbon dioksida kembali ke paru-paru untuk dihembuskan. Oke, selanjutnya kita akan membahas terkait fisiologi kardiovaskular. Fisiologi kardiovaskular itu yang pertama kita akan bahas terkait struktur dan fungsinya. Ya, ventrikel kanan itu memompa darah terdeoksigenasi melalui sirkulasi paru. Ya, sudah dijelaskan sebelumnya. Kemudian ventrikel kiri memompa darah beroksigen melalui sirkulasi sistemik. Ketika darah melewati sistem peredaran darah, terjadi pertukaran gas pernafasan, nutrisi, dan produk limbah. Ya, produk sisa antara darah dan jaringan. Perubahan struktur dan fungsi jantung dapat menyebabkan berbagai gejala, termasuk namun tidak terbatas pada dyspnea, edema, dan denyut nadi yang lemah. Tapi bisa juga terdapat suara jantung tambahan
seperti murmur, murmur, atau gesekan ketika struktur jantung berubah. Kemudian terkait pompa jantung. Tindakan pemompaan jantung sangat penting untuk pengiriman oksigen. Terdapat 4 ruang jantung, apa saja? 2 atrium dan 2 ventricle. Ventricle terisi dengan darah selama diastol dan mengosongkan ventricle selama sistol. Volume darah yang dikeluarkan dari ventricle selama sistol adalah stroke volume. Pendarahan dan dehidrasi itu bisa menyebabkan penurunan volume darah yang bersirkulasi dan penurunan stroke volume. Kemudian ada yang namanya serabut miokard, ya. Serabut miokard itu memiliki sifat kontraktil yang memungkinkan untuk meregang selama pengisian jantung. Nah, pada jantung yang sehat, peregangan ini secara proporsional berhubungan dengan kekuatan kontraksi. Ketika miokardium meregang, kekuatan kontraksi berikutnya meningkat. Hal ini dikenal sebagai hukum Frank-Starling, ya, atau Starling's Law pada jantung. Pada jantung yang sakit atau namanya kardiomiopati, hukum Starling tidak berlaku karena peningkatan peregangan miokardium berada di luar batas fisiologis jantung. Respon kontraktil selanjutnya menghasilkan volume stroke yang tidak mencukupi dan darah mulai kembali ke sirkulasi paru atau yang bisa disebut gagal jantung kiri atau sistemik gagal jantung kanan. Aliran darah miokard, ya, cardiac blood flow. Untuk mempertahankan aliran darah yang memadai ke sirkulasi paru dan sistemik, aliran darah miokard harus memasuk oksigen dan nutrisi yang cukup ke miokardium itu sendiri. Aliran darah melalui jantung adalah searah. Keempat katup jantung memastikan aliran darah ke depan, ya, searah. Selama diastol ventricle, katup atrioventrikular, yaitu mitral dan trikuspid terbuka, dan darah mengalir dari atrium yang bertekanan lebih tinggi ke ventricle yang rileks. Kemudian saat sistol dimulai, tekanan ventricle meningkat dan katup mitral dan trikuspid menutup. Penutupan katup menyebabkan bunyi jantung pertama. Nah, selama fase sistolik, katup semilunar, yaitu aorta dan pulmonalis, itu terbuka dan darah mengalir dari ventricle ke aorta dan arteri pulmonalis. Katup mitral dan trikuspid tetap tertutup selama sistol, sehingga semua darah dipindahkan ke depan ke dalam arteri pulmonalis dan aorta. Saat ventricle mengosong, tekanan ventricle menurun, sehingga memungkinkan penutupan katup aorta dan pulmonal. Penutupan katup menyebabkan bunyi jantung yang kedua. Beberapa pasien dengan penyakit katup mengalami aliran balik atau regurgitasi darah melalui katup yang tidak kompeten, sehingga menyebabkan murmur yang dapat didengar pada saat auskultasi. Sirkulasi arteri koroner, ya, coronary artery circulation. Sirkulasi koroner adalah cabang sirkulasi sistemik yang memasok oksigen dan nutrisi ke miokardium dan membuang limbahnya. Arteri koroner terisi selama diastol ventricle. Arteri koroner kiri memiliki suplai darah yang paling melimpah
dan memberi makan miokardium ventrikel kiri yang lebih berotot, yang melakukan sebagian besar kerja jantung. Nah, ada sirkulasi sistemik. Arteri dari sirkulasi sistemik mengantarkan nutrisi dan oksigen ke jaringan dan vena, membuang limbah dari jaringan. Darah beroksigen mengalir dari ventrikel kiri melalui aorta dan masuk ke arteri sistemik yang besar. Arteri ini bercabang menjadi arteri yang lebih kecil, kemudian arteriol, dan akhirnya pembuluh darah terkecil, yaitu kapiler. Pertukaran gas pernafasan terjadi di tingkat kapiler, di mana jaringan diberi oksigen. Produk limbah keluar dari jaringan kapiler melalui venul, yang bergabung membentuk vena. Vena-vena ini yang menjadi lebih besar dan membentuk vena cava, yang membawa darah terdeoksigenasi kembali ke sisi kanan jantung, di mana nanti akan kembali ke sirkulasi paru-paru. Kemudian ada blood flow regulation, pengaturan aliran darah. Jumlah darah yang dikeluarkan dari ventrikel kiri setiap menit adalah curah jantung atau cardiac output. Curah jantung normal adalah 4-8 liter per menit pada orang dewasa yang sehat saat istirahat. Volume darah yang bersirkulasi berubah sesuai dengan kebutuhan oksigen dan metabolisme tubuh. Sebagai contoh, curah jantung meningkat saat berolahraga, hamil, dan demam, tetapi menurun saat tidur. Apakah rumus dari curah jantung? Yaitu stroke volume dikali denyut jantung. Apa itu stroke volume? Stroke volume adalah jumlah darah yang dikeluarkan dari ventrikel pada setiap kontraksi. Kisaran normal untuk orang dewasa yang sehat adalah 50 hingga 75 ml per kontraksi. Ada istilahnya preload, afterload, dan kontraktilitas miokard sebagai stroke volume. Preload adalah jumlah darah di ventrikel kiri pada akhir diastol, sebelum kontraksi berikutnya. Hal ini sering disebut sebagai volume diastolik akhir. Ventrikel meregang saat terisi darah. Semakin banyak peregangan pada otot ventrikel, semakin besar kontribusinya. Dalam situasi klinis tertentu, perawatan medis mengubah stroke volume preload dan stroke volume berikutnya dengan mengubah jumlah volume darah yang bersirkulasi. Kemudian ada kontraktilitas miokard, yaitu kemampuan jantung untuk memeras darah dari ventrikel. Hal ini juga mempengaruhi stroke volume dan curah jantung. Kontraksi ventrikel yang buruk dapat mengurangi jumlah darah yang dikeluarkan. Nah, cedera pada otot miokard seperti infark miokard akut menyebabkan penurunan kontraktilitas miokard. Miokardium pada beberapa orang dewasa yang lebih tua itu lebih kaku dengan tingkat pengisian ventrikel yang lebih lambat dan waktu kontraksi yang lebih lama. Denyut jantung memengaruhi aliran darah karena adanya hubungan antara denyut jantung dan waktu pengisian diastolik. Kemudian ada sistem konduksi jantung. Sistem konduksi jantung itu menghasilkan impuls yang diperlukan untuk memulai rangkaian peristiwa listrik untuk menghasilkan detak jantung yang normal. Sistem saraf otonom memengaruhi laju, impuls, dan kecepatan transmisi melalui jalur konduksi, serta kekuatan atrium dan ventrikel. Serabut saraf simpatis dan parasimpatis menginervasi seluruh bagian atrium dan ventrikel, serta
nodus sinoatrial atau SA node, dan atrioventrikular atau AV node. Serabut simpatis meningkatkan laju pembentukan impuls dan kecepatan transmisi. Serabut parasimpatis yang berasal dari saraf vagus menurunkan kecepatannya. Sistem konduksi berasal dari SA node itu sebagai pengatur detak jantung. SA node berada di atrium kanan di sebelah pintu masuk vena cava superior. Impuls dimulai pada SA node dengan kecepatan intrinsik 60 hingga 100 kali per menit, ya, pada orang dewasa yang sedang beristirahat. Impuls listrik ditransmisikan melalui atrium di sepanjang jalur intraarterial, atrial, dan internodal ke nodus AV node. AV node memediasi impuls antara atrium dan ventricle. Faktor yang mempengaruhi oksigenasi. Ada 4 faktor yang mempengaruhi kecukupan sirkulasi, ventilasi, perfusi, dan pengangkutan gas, yaitu fisiologis, perkembangan, gaya hidup, dan lingkungan. Nah, kalau fisiologis itu setiap kondisi yang mempengaruhi fungsi kardiopulmoner secara langsung mempengaruhi kemampuan tubuh untuk memenuhi kebutuhan oksigen. Gangguan pernafasan meliputi hiperventilasi, hipoventilasi, dan hipoksia. Gangguan jantung meliputi gangguan konduksi, gangguan fungsi katup, hipoksia miokard, kondisi kardiomiopati, dan hipoksia jaringan perifer. Proses fisiologis lain yang mempengaruhi oksigenasi pasien termasuk perubahan yang memengaruhi kapasitas pembawa oksigen darah atau anemia. Kemudian penurunan konsentrasi oksigen yang dihirup. Peningkatan kebutuhan metabolisme tubuh pada kondisi demam, dan perubahan yang memengaruhi pergerakan dinding dada yang disebabkan oleh kelainan muskuloskeletal atau perubahan neuromuskuler. Nah, pada penurunan kapasitas pembawa oksigen, itu hemoglobin membawa sebagian besar oksigen ke jaringan. Pada anemia dan yang menghirup zat beracun itu dapat menurunkan kapasitas pengangkutan oksigen dalam darah dengan mengurangi jumlah hemoglobin yang tersedia. Nah, contohnya misalnya nih anemia. Anemia adalah hasil dari penurunan produksi hemoglobin, peningkatan kerusakan sel darah merah dan atau kehilangan darah. Pasien akan mengalami kelelahan, penurunan toleransi aktivitas, peningkatan sesak napas, dan peningkatan denyut jantung, dan pucat, terutama terlihat pada konjungtiva mata. Oksigenasi menurun sebagai efek sekunder dari anemia. Respon fisiologis terhadap hipoksemia kronis adalah peningkatan jumlah sel darah merah atau polisitemia. Ini adalah respon adaptif tubuh untuk meningkatkan jumlah hemoglobin dan tempat pengikatan oksigen yang tersedia. Kemudian ada hipovolemi. Kondisi seperti syok dan dehidrasi berat menyebabkan hilangnya cairan ekstraseluler dan berkurangnya volume darah yang bersirkulasi atau hipovolemi. Berkurangnya volume darah yang bersirkulasi mengakibatkan hipoksia pada jaringan tubuh. Dengan kehilangan cairan yang signifikan, tubuh mencoba beradaptasi dengan melakukan vasokonstriksi perifer dan dengan meningkatkan denyut jantung untuk meningkatkan volume darah yang dikembalikan ke jantung sehingga meningkatkan curah jantung. Kemudian ada peningkatan laju metabolisme. Peningkatan aktivitas metabolisme meningkatkan kebutuhan oksigen. Tingkat oksigenasi menurun ketika sistem tubuh tidak dapat memenuhi kebutuhan oksigen. Peningkatan laju metabolisme adalah normal pada kehamilan, penyembuhan luka, dan olahraga, karena tubuh menggunakan energi untuk membangun jaringan. Kebanyakan orang dapat memenuhi kebutuhan oksigen yang meningkat
dan tidak menunjukkan tanda-tanda kekurangan oksigen. Demam akan meningkatkan kebutuhan jaringan akan oksigen. Akibatnya, produksi karbon dioksida meningkat. Ketika demam berlanjut, tingkat metabolisme tetap tinggi dan tubuh mulai memecah simpanan protein. Hal ini menyebabkan penyusutan otot dan penurunan massa otot, termasuk otot pernafasan seperti diafragma dan otot interkostal. Tubuh berusaha beradaptasi dengan peningkatan kadar karbon dioksida dengan meningkatkan laju dan kedalaman pernafasan. Kondisi yang mempengaruhi gerakan dinding dada. Kondisi apapun yang mengurangi gerakan dinding dada akan mengakibatkan penurunan ventilasi. Contohnya yaitu kehamilan dan obesitas, ya. Biasanya kalau pada obesitas itu bisa mengalami obstruksi sleep apnea. Ya, kemudian untuk kelainan muskuloskeletal. Gangguan muskuloskeletal di daerah toraks mengurangi oksigenasi, ya, terutama jika diakibatkan oleh konfigurasi struktural yang tidak normal, trauma, penyakit otot, dan penyakit sistem saraf pusat. Konfigurasi struktural abnormal yang mengganggu oksigenasi itu yang mempengaruhi tulang rusuk seperti bentuk rongga dada pectus excavatum dan tulang belakang seperti kifosis lordosis atau skoliosis. Kemudian, trauma yaitu flail chest adalah suatu kondisi di mana beberapa patah tulang rusuk menyebabkan ketidakstabilan dinding dada. Ketidakstabilan ini memungkinkan paru-paru di bawah area yang terluka untuk berkontraksi pada saat inspirasi dan membengkak pada saat ekspirasi, yang dapat mengakibatkan hipoksia. Kemudian ada penyakit neuromuskuler. Penyakit neuromuskuler ini mempengaruhi oksigenasi jaringan dengan menurunkan kemampuan pasien untuk mengembang dan mengempiskan dinding dada. Ya, contoh kondisi yang menyebabkan hipoventilasi termasuk miastenia gravis dan sindrom Guillain-Barré. Ya. Kemudian perubahan sistem saraf pusat. Ya, penyakit atau trauma pada medula oblongata dan atau sumsum tulang belakang mengakibatkan gangguan ventilasi. Ya, contohnya trauma serviks pada C3 hingga C5 biasanya mengakibatkan kelumpuhan saraf phrenikus. Ketika saraf phrenikus rusak, diafragma tidak turun dengan benar, sehingga mengurangi volume paru-paru inspirasi dan menyebabkan hipoksemia. Kemudian ada namanya penyakit pengaruh dari penyakit paru kronis. Oksigen menurun sebagai konsekuensi langsung dari penyakit paru-paru kronis. Perubahan diameter anteroposterior dinding dada atau biasanya pada barrel chest itu terjadi karena penggunaan otot aksesori pernafasan yang berlebihan. Biasanya ini terjadi pada pasien PPOK atau fibrosis kistik. Kemudian perubahan dalam fungsi pernafasan. Ada penyakit dan kondisi yang memengaruhi ventilasi atau transportasi oksigen. Ia mengubah fungsi pernafasan. 3 perubahan utamanya adalah hiperventilasi, hipoventilasi, dan hipoksia. Ya, silakan dicari definisi dari masing-masing istilah tersebut. Ya. Perubahan fungsi jantung. Penyakit dan kondisi yang memengaruhi ritme jantung, kekuatan kontraksi aliran darah melalui jantung atau ke otot jantung, dan penurunan sirkulasi perifer dapat mengubah fungsi jantung. Contohnya adalah gangguan pada konduksi. Impuls listrik yang tidak berasal dari SA node itu dapat menyebabkan gangguan konduksi.
Gangguan ritme ini disebut disritmia, artinya penyimpangan dari ritme jantung normal. Disritmia terjadi sebagai gangguan konduksi primer, seperti respons terhadap iskemi, kelainan katup, kecemasan, toksisitas obat, penggunaan kafein, alkohol atau tembakau, atau komplikasi ketidakseimbangan asam basa atau elektrolit. Disritmia diklasifikasikan berdasarkan respon jantung dan tempat asal impuls. Respon jantung berupa takikardi, ya pasti sudah tahu kan definisi dari takikardi. Kemudian ada bradikardi, ada denyut prematur, ya, dan denyut prematur. Kemudian ada takidisritmia, itu mengurangi curah jantung dengan mengurangi waktu pengisian diastolik. Kemudian ada bradidisritmia, menurunkan curah jantung karena penurunan denyut jantung. Kemudian ada fibrilasi atrium, yaitu disritmia yang umum terjadi pada orang dewasa yang lebih tua. Ya, kemudian fibrilasi atrium sering digambarkan sebagai ritme yang tidak teratur. Nah, ini menurunkan curah jantung dengan mengubah preload dan kontraktilitas gagal jantung. Penyakit arteri koroner primer, kardiomiopati, gangguan katup, dan penyakit paru menyebabkan kegagalan pompa miokard. Kemudian ada namanya gagal jantung sisi kiri. Gagal jantung sisi kiri adalah suatu kondisi abnormal yang ditandai dengan penurunan fungsi ventrikel kiri. Jika kegagalan ventrikel kiri cukup parah, jumlah darah yang dikeluarkan dari ventrikel kiri akan turun drastis, sehingga menyebabkan penurunan curah jantung. Tanda dan gejalanya meliputi kelelahan, sesak napas, pusing, dan kebingungan akibat hipoksia jaringan akibat berkurangnya curah jantung. Ketika ventrikel kiri terus gagal berfungsi, darah mulai terkumpul di sirkulasi paru, menyebabkan kongesti paru. Temuan klinis berupa ronki di dasar paru saat auskultasi. Hipoksia, sesak napas saat beraktivitas, batuk, dan dyspnea nocturnal paroxysmal. Kemudian ada gagal jantung kanan. Gagal jantung kanan terjadi akibat gangguan fungsi ventrikel kanan. Hal ini lebih sering disebabkan oleh penyakit paru atau akibat kegagalan fungsi sisi kiri jangka panjang. Secara klinis, pasien mempunyai gejala sistemik seperti penambahan berat badan, distensi vena jugularis, hepatomegali dan splenomegali, serta edema perifer dependen. Kemudian perubahan fungsi kardiak lainnya yaitu gangguan fungsi katup. Penyakit katup jantung adalah kelainan bawaan atau didapat pada katup jantung yang mengalami pengerasan atau stenosis atau gangguan penutupan, atau nama lainnya regurgitasi katup. Ketika stenosis terjadi, aliran darah melalui katup terhambat. Ketika regurgitasi terjadi aliran balik darah ke ruangan yang berdekatan. Kemudian ada namanya iskemi miokard. Iskemi miokard terjadi ketika suplai darah ke miokardium dari arteri koroner tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan oksigen miokard. Dua akibat umum dari iskemik adalah angina pectoris dan angina infark miokard. Angina pectoris adalah ketidakseimbangan sementara antara suplai dan kebutuhan oksigen miokard. Kondisi ini menyebabkan nyeri dada yang pegal, tajam, kesemutan atau terbakar atau terasa seperti tertekan. Biasanya nyeri dada terjadi di sisi kiri atau substernal dan sering menjalar ke kiri atau kedua lengan, rahang, leher, dan punggung.
Pada beberapa pasien, nyeri angina itu tidak menjalar dan biasanya berlangsung dari 3 hingga 5 menit. Pasien sering melaporkan bahwa penyakit ini sering dipicu oleh aktivitas yang meningkatkan kebutuhan oksigen miokard. Misalnya, makan makanan berat, olahraga, atau stres. Biasanya hilang dengan istirahat dan vasodilator koroner. Yang paling umum adalah nitrogliserin. Kemudian untuk infark miokard atau sindrom koroner akut itu terjadi akibat penurunan aliran darah koroner secara tiba-tiba atau peningkatan kebutuhan oksigen miokard tanpa perfusi koroner yang memadai. Infark terjadi karena iskemia tidak membaik. Kematian sel terjadi setelah 20 menit iskemi miokard. Kemudian dasar pengetahuan keperawatan yang harus dimiliki seorang perawat adalah terkait status perkembangan, ya. Status perkembangan pasien. Tahap perkembangan pasien dan proses penuaan yang normal itu mempengaruhi oksigenasi jaringan. Ya, misalnya nih pada bayi baru lahir, bayi cukup bulan, dan balita, yaitu bayi cukup bulan yang sehat dan berusia kurang dari 3 bulan dianggap memiliki tingkat infeksi yang lebih rendah karena fungsi perlindungan antibodi ibu. Infeksi meningkat pada bayi mulai usia 3-6 bulan. Bayi dan balita berisiko terkena infeksi saluran pernafasan atas, terutama jika mereka terpapar asap rokok, ya. Infeksi saluran pernafasan atas biasanya tidak berbahaya dan dapat pulih dengan mudah. Bayi dan balita juga berisiko mengalami penyumbatan saluran nafas karena anatomi saluran nafasnya lebih kecil dan biasanya bayi dan balita itu kecenderungan memasukkan benda asing ke mulutnya, ya, fase oral. Kemudian pada anak usia sekolah dan remaja, anak-anak usia sekolah dan remaja rentan terhadap infeksi saluran pernafasan dan faktor risiko pernafasan seperti merokok atau perokok pasif. Kelompok usia ini juga berisiko untuk bereksperimen dengan merokok, ya. Kemudian untuk yang dewasa muda dan parubaya itu pada usia-usia kalian sekarang ini, ya, mempunyai beberapa faktor risiko penyakit jantung paru, yaitu pola makan yang tidak sehat, olahraga yang buruk, stres, obat-obatan yang dijual bebas, dan diresepkan tidak sesuai dengan kebutuhan. Obat-obatan terlarang dan merokok dapat mengurangi faktor-faktor yang mengganggu yang dapat menurunkan risiko pasien terkena penyakit jantung paru. Nah, osteoporosis juga osteoporosis yaitu pada lansia, ya, itu dapat menyebabkan perubahan ukuran dan bentuk dada, ya, itu. Kemudian ada faktor gaya hidup. Modifikasi gaya hidup sulit dilakukan oleh pasien karena seringkali mereka harus mengubah kebiasaan yang menyenangkan. Contohnya seperti merokok atau mengonsumsi makanan tertentu. Ya, meskipun sulit untuk mengubah perilaku jangka panjang, membantu pasien memperoleh perilaku sehat akan mengurangi risiko atau memperlambat atau menghentikan perkembangan penyakit jantung paru. Kemudian ada nutrisi. Nutrisi yang baik mempengaruhi fungsi kardiopulmoner dengan mendukung fungsi metabolisme yang normal. Pola makan yang buruk menyebabkan faktor risiko mempengaruhi jantung dan paru. Tanpa nutrisi yang penting, pasien mungkin akan mengalami pengecilan otot pernafasan yang mengakibatkan penurunan kekuatan otot dan
jalanan pernafasan. Nutrisi. Seorang pasien dengan penyakit paru-paru kronis itu seringkali memerlukan diet tinggi kalori dan makan lebih sedikit, lebih sering karena peningkatan kerja pernafasan. Diet dengan karbohidrat dalam jumlah sedang dianjurkan untuk mencegah peningkatan produksi karbon dioksida. Obesitas itu dapat mempengaruhi sistem pernafasan dan kardiovaskular. Kemudian hidrasi. Asupan cairan sangat penting untuk kesehatan sel. Kelebihan volume cairan dapat menyebabkan hambatan pada pembuluh darah ya. Kemudian kalaupun dehidrasi atau defisit volume cairan juga dapat menyebabkan pusing, pingsan, hipotensi atau penebalan sekret pernafasan sehingga pasien sulit mengeluarkan sekretnya. Latihan atau olahraga. Olahraga itu dapat meningkatkan aktivitas metabolisme dan kebutuhan oksigen tubuh. Kecepatan dan kedalaman pernafasan meningkat memungkinkan orang tersebut menghirup lebih banyak oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida berlebih. Orang yang berolahraga selama 30-60 menit setiap hari akan memiliki denyut nadi dan tekanan darah yang lebih rendah, penurunan kadar kolesterol, peningkatan aliran darah, dan ekstraksi oksigen yang lebih besar oleh kerja otot. Kemudian untuk merokok dan perokok pasif dikaitkan dengan sejumlah penyakit, termasuk penyakit jantung, COPD, dan kanker paru. Nikotin yang dihirup menyebabkan vasokonstriksi pembuluh darah perifer dan koroner, meningkatkan tekanan darah dan menurunkan aliran darah ke pembuluh perifer. Wanita yang mengonsumsi pil KB dan merokok memiliki peningkatan risiko tromboflebitis dan emboli paru. Nah, merokok selama kehamilan itu dapat mengakibatkan bayi dengan berat badan lahir rendah, kelahiran prematur, dan bayi dengan penurunan fungsi paru-paru. Kemudian penyalahgunaan zat. Penggunaan alkohol dan obat-obatan terlarang lainnya secara berlebihan mengganggu oksigenasi jaringan dalam dua cara. Pertama, orang yang menyalahgunakan zat secara kronis seringkali memiliki asupan gizi yang buruk. Akibat penurunan asupan makanan kaya zat besi, produksi hemoglobin menurun. Kedua, penggunaan alkohol dan obat-obatan tertentu secara berlebihan akan menekan pusat pernafasan, mengurangi kecepatan dan kedalaman pernafasan, serta jumlah oksigen yang dihirup. Kemudian, stres. Stres adalah ancaman yang dirasakan yang menghasilkan rangsangan simpatik. Stres yang terus-menerus berdampak buruk pada kesehatan dan kesejahteraan pasien. Keadaan stres yang terus-menerus meningkatkan laju metabolisme dan kebutuhan oksigen tubuh. Stres menyebabkan peningkatan pelepasan kortisol yang mempengaruhi metabolisme lemak dan menimbulkan risiko penyakit jantung koroner dan hipertensi. Stresor juga dapat menjadi pemicu eksaserbasi asma. Kemudian ada faktor lingkungan. Ya, prevalensi PPOK lebih tinggi di daerah pedesaan dibandingkan di daerah perkotaan. Selain itu, tempat kerja pasien terkadang meningkatkan risiko penyakit paru. Polutan di tempat kerja meliputi asbes, bedak talek, debu, dan serat di udara. Misalnya nih, asbestosis adalah penyakit paru-paru akibat kerja yang berkembang setelah terpapar asbes. Paru-paru yang menderita asbestosis seringkali mengalami fibrosis interstisial yang menyebar, sehingga menimbulkan
penyakit paru restriktif. Pasien yang terpapar asbes itu berisiko terkena kanker paru-paru. Dan risiko ini meningkat seiring dengan paparan asap tembakau. Riwayat keperawatan. Riwayat keperawatan berfokus pada kemampuan pasien untuk memenuhi kebutuhan oksigen dan menjaga kesehatan kardiorespirasi. Riwayat keperawatan fungsi pernafasan meliputi adanya batuk, sesak nafas, dyspnea, nyeri paparan lingkungan, frekuensi infeksi saluran pernafasan, faktor risiko paru, gangguan pernafasan di masa lalu, penggunaan obat saat ini, dan riwayat merokok atau paparan asap rokok orang lain. Riwayat keperawatan untuk fungsi jantung meliputi nyeri dan karakteristik nyeri, kelelahan, sirkulasi perifer, faktor risiko jantung, pola makan, dan adanya kondisi jantung di masa lalu atau yang bersamaan. Nah, terkait health risk, risiko kesehatan, tentukan faktor risiko keluarga seperti riwayat keluarga dengan kanker paru atau penyakit kardiovaskular. Kaji adanya paparan organisme menular seperti tuberkulosis. Faktor risiko pekerjaan dan lingkungan juga harus ditangani. Kemudian nyeri. Adanya nyeri dada memerlukan penilaian menyeluruh segera, termasuk lokasi, durasi, radiasi, dan frekuensi. Selain itu, penting untuk memperhatikan gejala lain yang berhubungan dengan nyeri dada seperti mual, diaforesis, kelelahan ekstrim, atau kelemahan. Nah, kelelahan adalah sensasi subjektif, di mana pasien melaporkan hilangnya daya tahan. Kelelahan pada pasien dengan gangguan kardiopulmonal seringkali merupakan tanda awal memburuknya proses kronis yang mendasari. Untuk memberikan ukuran kelelahan yang objektif, mintalah pasien untuk menilainya dalam skala 0 sampai 10. Dengan 10 adalah tingkat terburuk dan 0 berarti tidak ada kelelahan. Kemudian ada dyspnea. Dyspnea berhubungan dengan hipoksia. Ini adalah sensasi subjektif dari kesulitan bernafas atau tidak nyaman atau sesak napas disertai sesak napas. Dyspnea biasanya berhubungan dengan olahraga atau kegembiraan. Namun pada beberapa pasien, sesak ini muncul tanpa ada hubungannya dengan aktivitas atau olahraga. Hal ini terkait dengan banyak kondisi seperti penyakit paru-paru, penyakit kardiovaskular, kondisi neuromuskular, dan anemia. Selain itu terjadi pada ibu hamil di bulan-bulan terakhir kehamilan. Nah, ada istilahnya saat mengkaji, tentukan apakah dyspnea pasien mempengaruhi kemampuan berbaring. Ada istilahnya ortopnu, kemudian ada dyspnea nocturnal paroxysmal. Ya, tolong dicari apakah artinya. Kemudian ada batuk. Batuk merupakan refleks pelindung untuk membersihkan trakea, bronkus, dan paru-paru dari bahan iritan dan sekret. Penderita batuk kronis cenderung menolak atau meremehkan batuknya, seringkali karena mereka sudah terbiasa sehingga tidak menyadari frekuensinya. Nah, yang namanya batuk ada istilahnya hemoptisis, yaitu batuk berdarah. Kemudian adanya infeksi saluran pernafasan. Ya, itu dikaji. Kemudian alergi dan penggunaan obat-obatan. Ya, misalnya nih, ada penggunaan obat-obatan bronkodilator, terus terutama obat-obatan yang berinteraksi dengan zat yang lain atau dengan obat yang lain, itu perlu kita ketahui, ya. Implementasi di sini yang pertama adalah untuk promosi kesehatan. Ya, promosi kesehatan di sini maksudnya adalah mempertahankan tingkat kesehatan pasien yang optimal, akan mengurangi jumlah dan atau keparahan gejala
pernafasan. Pencegahan infeksi saluran pernafasan adalah hal yang terpenting dalam menjaga kesehatan yang optimal. Memberikan informasi kesehatan terkait kardiopulmoner merupakan tanggung jawab keperawatan yang penting. Salah satu strateginya bisa dilakukan adalah vaksinasi. Vaksin flu musiman melindungi terhadap virus influenza yang menurut penelitian merupakan virus yang paling umum terjadi pada tahun-tahun tersebut. Itu ya. Vaksin flu direkomendasikan untuk semua orang berusia 6 bulan ke atas. Itu ya. Kemudian ada namanya vaksin pneumokokus. Biasanya diberikan kepada anak berusia kurang dari 2 tahun dan direkomendasikan untuk pasien-pasien dengan kondisi medis tertentu. Seperti penyakit jantung yang berisiko mengalami komplikasi penyakit pneumokokus ya. Nah, perempuan sebaiknya tidak menerima vaksin saat hamil. Sebaliknya mereka harus mencoba menerima vaksin sebelum hamil. Kemudian gaya hidup sehat. Identifikasi faktor risiko penyakit kardiopulmoner. Contohnya misalnya diet rendah kolesterol ya. Dorong pasien untuk mengkonsumsi makanan sehat rendah lemak, tinggi serat, dan menjaga berat badan sesuai dengan tinggi badannya. Ya, kemudian kurangi atau stop rokok atau tembakau. Ya. Kemudian olahraga. Ya, itu. Kemudian ada environmental polutan, pencemaran lingkungan. Menghindari paparan asap rokok sangat penting untuk mencegah fungsi kardiopulmoner yang optimal. Jadi kalau sekarang sebagian besar tempat umum seperti tempat usaha atau restoran itu melarang merokok atau memiliki area terpisah yang ditetapkan sebagai area merokok. Jika pasien adalah seorang perokok yang ingin berhenti merokok, keluarga pasien harus diberitahu untuk mendorong dan mendukung pasien dalam usahanya untuk berhenti. Oke, intervensi pada perawatan akut yaitu salah satunya penata laksanaan DIPSNU. DIPSNU itu sulit diobati. Ya, pengobatan itu biasanya dilakukan kepada penyebab yang mendasari dan biasanya diberikan lebih dari satu terapi ya. Teknik fisik, terapi oksigen mengurangi DIPSNU ya, bisa. Kemudian bisa juga ada pemberian bronkodilator, steroid inhalasi, mukolitik, dan obat anti cemas dosis rendah. Ataupun teknik fisik dan psikologis yaitu seperti rekondisi kardiopulmoner, olahraga, teknik pernafasan, dan pengendalian batuk atau batuk efektif. Kemudian ada teknik relaksasi, biofeedback, dan meditasi. Kemudian ada airway maintenance ya, pemeliharaan jalan nafas. Itu contohnya misalnya batuk efektif. Teknik batuk yang tepat dapat menghilangkan sekret dan menjaga jalan nafas terbuka. Atau ada intervensi lainnya yaitu suction, fisioterapi dada, dan nebulizer. Ya. Kemudian mobilization of pulmonary secretion. Mobilisasi sekresi paru. Ya, itu bisa dibantu. Apa saja intervensi keperawatannya yaitu positioning ya dan suction. Ya, itu. Kemudian ada hidrasi. Ya. Pemeliharaan hidrasi ini yang adekuat menjaga kemampuan pembersihan mukosiliar itu tetap normal. Pada pasien dengan hidrasi yang cukup, sekret paru encer, putih, dan mudah dikeluarkan dengan batuk minimal. Cara terbaik untuk mempertahankan sekret yang encer adalah dengan
memberikan asupan cairan 1.500 hingga 2.500 per hari, kecuali terdapat kontraindikasi karena status jantung atau ginjal. Kemudian ada humidifikasi, yaitu menambahkan air ke gas untuk menjaga saluran udara tetap lembab. Ya, biasanya ada di pasien yang menerima terapi oksigen ya dengan laju aliran tinggi. Biasanya lebih besar dari 4 liter per menit. Ya, itu. Nah, kelembaban ini ya, humidifikasi ini ditambahkan untuk membantu meringankan nebulisasi, menambahkan dan membuat banyak tetesan air. Oke, implementasi yang lainnya adalah teknik batuk dan pernafasan dalam. Batuk adalah teknik yang efektif untuk mempertahankan potensi jalan nafas. Ya, itu. Kemudian ada fisioterapi dada. Fisioterapi dada atau CPT ya, chest physiotherapy adalah manipulasi dada bagian luar dengan menggunakan perkusi, getaran atau kompresi dinding dada dengan frekuensi tinggi. Hal ini sering digunakan bersamaan dengan drainase postural dan dapat membantu memobilisasi sekresi paru pada kelompok pasien tertentu. Kemudian drainase postural itu merupakan komponen kebersihan paru. Ya, terdiri dari drainase, penentuan posisi, dan putaran. Dan kadang-kadang disertai perkusi dan getaran dada. Hal tersebut membantu dalam meningkatkan pembersihan, sekresi, dan oksigenasi. Intervensi selanjutnya itu adalah suctioning. Ya, suctioning diperlukan bila pasien tidak mampu membersihkan sekret pernafasan dari saluran nafas melalui batuk atau prosedur lainnya. Ya, dalam kebanyakan kasus gunakan teknik suction steril pada orofaring dan trakea, dan gunakan teknik bersih ketika melakukan suction pada area mulut. Ya, itu. Kemudian artificial airway, yaitu jalan napas buatan diperuntukkan bagi pasien dengan penurunan tingkat kesadaran atau obstruksi jalan nafas yang membutuhkan dukungan ventilasi jangka panjang dan bantuan dalam membuang sekresi trakeobronkial dan mempertahankan jalan napas yang paten. Ya, itu adalah beberapa contoh artificial airway. Ada oral airway, ada endotracheal dan tracheal airway, ada invasive mechanical ventilation, dan ada non-invasive ventilation. Di dalamnya ada NPPV, CPAP, dan BPAP. Kemudian ada yang namanya chest tube. Ya, chest tube ini adalah suatu tindakan untuk mengeluarkan entah itu cairan, entah itu darah ataupun udara. Ya, kalau pneumotorak berarti yang dikeluarkan adalah udara, dan kalau hemotorak adalah darah. Ya, mengeluarkan cairan atau udara dari cavum pleura. Ya, kemudian untuk maintenance and promotion of oxygenation ada oksigen terapi. Gitu. Ya, pemberian tujuan terapi oksigen adalah untuk mencegah atau meringankan hipoksemia dengan memberikan jumlah oksigen serendah mungkin dan mencapai oksigenasi jaringan yang memadai. Yaitu kemudian oksigen adalah gas yang sangat mudah terbakar ya. Meskipun tidak terbakar secara spontan atau menimbulkan ledakan, namun dapat dengan mudah menimbulkan kebakaran di kamar pasien
jika terkena percikan api terbuka atau peralatan listrik. Ya, makanya nanti kalian sebagai perawat ketika di rumah sakit itu hati-hati ya. Pastikan pengunjung pasien itu tidak membawa barang-barang yang bisa menghasilkan api. Ya, itu. Kemudian ada metode pemberian oksigen, yaitu yang paling umum adalah nasal kanul. Itu biasanya diberikan untuk aliran oksigen 1-6 liter per menit ya. Itu nasal kanul. Terus ada high flow nasal kanul ya. Itu memberikan oksigen setinggi 60 liter per menit. Ya, kemudian ada masker oksigen. Masker oksigen biasanya pemberiannya adalah 6-10 liter per menit. Kemudian ada dua jenis masker oksigen, masker yang menyalurkan oksigen dengan konsentrasi rendah dan masker yang menyalurkan oksigen dengan konsentrasi tinggi. Ya, itu. Kemudian ada masker rebreathing ya dan non-rebreathing. Ya, itu pemberiannya kurang lebih 10-15 liter per menit. Tolong cari perbedaan rebreathing mask dan non-rebreathing mask. Kemudian ada masker Venturi, ya, biasanya memerlukan aliran oksigen kurang lebih 4 liter, ya, sampai 12 liter per menit, ya, tergantung dari kontrol yang mau dipilih, ya itu. Kemudian ada namanya cardiopulmonary resuscitation, itu resusitasi jantung paru. Ya, selama serangan jantung tidak ada denyut nadi dan pernafasan. Maka pasien yang mengalami serangan jantung memerlukan resusitasi jantung paru segera. Ya, yaitu prosedur darurat dasar berupa pernafasan buatan dan pijat jantung eksternal manual. Kemudian intervensi selanjutnya adalah memberikan respiratory muscle training, ya, latihan otot pernafasan. Kemudian juga ada latihan nafas, breathing exercises, yaitu pursed lip breathing, ya. Contohnya seperti kalian meniup lilin, yaitu namanya pursed lip breathing. Kemudian ada diaphragmatic breathing. Ya, nanti tolong kalian cari tahu ya bagaimana tekniknya dari breathing exercise ini. Ya, itu. Oke, dengan demikian materi kita telah selesai. Selamat belajar dan Tuhan Yesus memberkati.